Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vina dari jurusan Magister Administrasi Pendidikan Universitas Mataram. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil investigasi saya terkait dengan penerapan e-training untuk pelatihan peningkatan kompetensi PTK PAUD di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Apa itu e-training? Kita bisa lihat di sini. Berikut adalah beberapa manfaat dari pelaksanaan e-training. Adapun beberapa tahapan dari pelaksanaan e-training sendiri, yaitu yang pertama adalah sosialisasi dan rekrutmen. Jadi sebelum pembukaan untuk acara e-training sendiri, BP PAUD dan Dikmas bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi NTB melaksanakan sosialisasi terlebih dahulu terkait dengan pelaksanaan e-training sendiri. Kemudian juga melaksanakan rekrutmen terkait dengan pendaftaran peserta. Yang kedua adalah pendaftaran peserta. Peserta dapat mendaftar secara online melalui aplikasi yang sudah disediakan di web, yakni e-training.ntb.id untuk mengisikan data-data pribadi peserta. Namun jika terjadi kesulitan, petugas lapangan bisa melakukan pendampingan. Kemudian yang ketiga, adapun tahapannya adalah proses pembelajaran. Di sini ada beberapa proses pembelajaran. Yang pertama, belajar secara mandiri. Kemudian ada belajar bimbingan secara online, dan yang ketiga adalah evaluasi unit, dan yang keempat adalah evaluasi komprehensif. Untuk belajar mandiri artinya peserta diklat nanti akan melaksanakan pembelajaran secara mandiri di tempatnya masing-masing, baik mulai dari mencari materinya yang sudah disediakannya, kemudian mengunduh dan mempelajari materi dan soal-soal kuis yang sudah disiapkan oleh tim teaching yang ada di aplikasi e-training. Kemudian yang kedua, untuk bimbingan online, di aplikasi ini peserta diklat dapat melaksanakan tanya jawab individual dari peserta ke tim teaching, kemudian bimbingan melalui forum diskusi, dan juga bimbingan secara rutin. Kemudian yang ketiga, tahapannya adalah evaluasi unit. Evaluasi unit ini evaluasi pemahaman materi oleh peserta untuk bisa melanjutkan ke materi-materi selanjutnya, atau biasa kita sebut dengan kuis gitu. Jadi setiap materi ini ada kuisnya. Nanti peserta mengisi kuis, melaksanakan atau mengerjakan kuis tersebut dengan nilai minimal 75 untuk bisa lanjut ke materi selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi komprehensif. Nah, evaluasi komprehensif ini dilaksanakan ketika semua peserta sudah menyelesaikan semua materi dan sudah menyelesaikan semua kuis. Maka akan dilaksanakan ujian komprehensif yang dilaksanakan serentak untuk semua peserta. Kemudian itu adalah beberapa tahapan untuk belajar online. Kemudian karena e-training ini sendiri adalah pembelajaran berbasis semi online, dan untuk diklat PTK sendiri ada sebanyak 240 jampel. Jadi 44 jampelnya ini untuk pembelajaran online, dan 200 jampelnya ini adalah untuk pelaksanaan tugas mandiri, di mana peserta diklat ini nanti melaksanakan tugas mandiri di sekolahnya masing-masing. Nah, untuk pelaksanaan tugas mandiri ini sendiri, BP PAUD bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk melaksanakan monitoring untuk pelaksanaan tugas mandiri. Nah, jika pelaksanaan tugas mandiri sudah diselesaikan dan peserta diklat sudah mengirimkan laporan pelaksanaan tugas mandiri, maka akan dikeluarkan nilai dari tim teaching
yang menyatakan bahwa peserta tersebut lulus untuk pelatihan PAUD gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah cetak sertifikat. Jadi sertifikatnya ini bisa diunduh di aplikasi e-training. Untuk masuk ke aplikasi e-training, terlebih dahulu kita buka dulu browsernya. Kali ini saya akan menggunakan browser Chrome. Kita buka websitenya bppauddandikmas NTB di pauddikmas.ntb.kemdikbud.go.id, kemudian tekan enter. Maka kita akan dialihkan ke halaman website dari bppauddandikmas NTB. Setelah itu kita kemudian tekan menu dan pilih aplikasi. Di sini sudah ada berbagai aplikasi yang sudah dikembangkan oleh bppauddandikmas NTB. Kita akan menuju ke aplikasi e-training yang kebetulan yang ini yang akan kita observasi. Kita akan dialihkan ke halaman e-training ya. Di sini sudah tersedia beberapa pelatihan yang tersedia. Di antaranya diklat berjenjang tingkat lanjut telah dilaksanakan pada tahun 2020, diklat PAUD tingkat dasar pada tahun 2019, pada tahun 2018, dan juga diklat PAUD tingkat dasar pada tahun 2017. Kita mencoba membuka salah satu, yakni diklat PAUD tingkat dasar tahun 2019. Di sini kita disediakan menu untuk masuk ke aplikasi e-training ya. Sebagai pengguna kita akan dimintai username dan juga password. Ini misalnya saya masuk sebagai admin ya, untuk melihat menu-menu apa saja yang tersedia di aplikasi e-training. Baik, kita sudah masuk ke halaman menu pada diklat PAUD tingkat dasar tahun 2019. Di sini sudah tersedia berbagai macam materi yang sudah diupload oleh narasumber terkait dengan diklat tersebut. Ada materi konsep dasar PAUD, kemudian ada aspek perkembangan anak, selanjutnya ada cara belajar anak, dan di setiap materi ini disediakan bahan ajar berupa Microsoft Word, kemudian PowerPoint, bahan tayang, dan juga kuis. Sebagaimana aplikasi-aplikasi lainnya, tentunya e-training sendiri memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kelebihan dari e-training. Yang pertama adalah program ini tentunya fleksibel ya, secara waktu, secara tempat, dan menyesuaikan kondisi dari masing-masing peserta. Kemudian yang kedua, peningkatan kompetensi ini tentunya dapat menjangkau lebih banyak peserta dibandingkan dengan pelaksanaan pelatihan secara konvensional. Kemudian yang ketiga, karena dilaksanakan secara online, tentunya akan menghemat biaya pelatihan seperti itu dibandingkan dengan pelatihan secara konvensional, di mana harus mengundang peserta sehingga ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya penginapan, biaya makan dan minum untuk peserta. Itu bisa ditiadakan untuk pelatihan melalui e-training ini. Kemudian kekurangannya sendiri, yang pertama adalah
Karena e-training ini adalah berbasis aplikasi dan juga menggunakan jaringan internet, tentunya aplikasi ini tidak dapat menjangkau peserta-peserta yang berada di wilayah yang tidak terakses jaringan internet. Kemudian pengalaman bahwa misalkan kendala seperti listrik mati itu sangat mengganggu kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan ujian komprehensif, sehingga ketika listrik mati kemudian ujian komprehensif sedang berjalan, maka mau tidak mau ujian juga harus dilaksanakan secara ulang. Demikian hasil investigasi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.